kembali bertemu lagi dengan saya, yaitu Rina Werdani yang sedang berkuliah di Universitas Mula Warman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, yaitu materi tentang sejarah periode 1900 sampai dengan 1933. Tidak menunggu lama lagi, langsung aja kita akan menyimpulkan dengan bahasa saya sendiri. Langsung aja disimak, semoga kalian mengerti dan suka. Jadi untuk materi kali ini ada 4 yang saya akan bahas, yaitu ada bacaan liar atau balai pustaka. Yang kedua adalah sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Dan yang ketiga adalah balai pustaka dan roman-romannya. Dan yang keempat yaitu Sanus Panes 1995 sampai dengan 1968. Langsung aja disimak, akan saya bahas dengan kesimpulan saya sendiri. Pertama, istilah bacaan liar sendiri pertama itu diucapkan oleh Ringkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan baik berupa novel, roman, puisi, artikel. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi for the Volkslitteratur atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Nah, terus komisi pada awalnya ini dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar dan dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita yang ditulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, sastra ini disebut dengan sastra masa kebangkitan terutama pada periode 1920-an. Yang kedua ada sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Nah, Muhammad Yamin, beberapa pengamat dengan peninjauan sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam khasanah sastra Indonesia modern. Nah, setelah dewasa dan matang, dia terjun ke lapangan politik dan tidak mencipta karya sastra lagi karena yang ingin memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Rostam Effendi, dia bekerja menjadi guru, tapi tidak lama kemudian ia terjun ke lapangan kebudayaan dan politik setelah adanya suatu peristiwa 1926 sampai dengan 1927. Selang setahun kemudian adanya pemberontakan PKI yang disilungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Kenil. Dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Ketiga, ada roman azab. Nah, sengsara buah tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Nah, persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka, misalnya roman berjudul Karam. Dalam gelombang perciptaan 1926, Buah Tangan Kejora, Pertemuan 1927, Buah Tangan Abbas. Nah, selain itu adapun karangan Abad Angger dan Nursia Iskandar. Nah, yang terakhir ada Sanusi Pane. Nah, Sanusi Pane ini terjadi pada 1905 sampai dengan 1968. Nah, Sanusi Pane ini adalah sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Nah, pada tahun 1929 sampai dengan 1930 ia mengunjungi India. Kunjungan ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Nah, karya-karya yang terkenalnya itu ada 8, yaitu pertama, Pancaran Cinta dan Prosa Berirama pada 1926. Kedua, Puspa Mega dan Kumpulan Sajak 1927. Yang ketiga ada Air Langga Drama dalam bahasa Belanda 1928. Keempat, Enzama Cara Deadlut Drama dalam bahasa Belanda 1929. Yang kelima, Madah Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka 1931. Yang keenam, Naskah Drama Kartajaya 1932. Yang ketujuh, Naskah Drama Sandaya Kala Ning Majapahit 1933. Dan yang ke-8 yang terakhir, Naskah Drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka 1940. Nah, ia berkata, tiada satupun di antara kedua pihak berhak mencaci maki pihak lainnya. Oleh karena dengan demikian berarti bahwa kita menghormati jiwa suatu bangsa sedang menunjukkan sikapnya. Nah, dikutip dari Nasionalisme Batak Januari 1900. Kesimpulannya, sejarah sastra adalah orang cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia dijajah, mereka membuat surat kabar agar para priai yang hobi membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh Belanda.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya kekurangan bahasa dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri, saya Rina Werdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.